Ibnu Arabi, pengembara di antara dunia. Prolog, bayi yang diberkati. Di tengah gemuruhnya Cordoba, yang merupakan pusat kebudayaan dan keilmuan di Andalusia, seorang bayi lahir pada malam yang tenang di tahun 1965. Keluarga tersebut berasal dari kalangan terhormat, terkenal dengan kecintaan mereka pada ilmu pengetahuan dan spiritualitas. Sang bayi, Muhammad bin Ali bin Muhammad, lahir dengan tanda-tanda keberkahan yang dikisahkan oleh orang-orang tua sebagai pertanda masa depan yang luar biasa. Ayahnya seorang cendekiawan dan pejabat istana, serta ibunya yang berasal dari keluarga bangsawan, menyadari sejak awal bahwa anak mereka memiliki takdir besar. Masa kecil, pertebenaran, sejak kecil, Ibnu Al-Arabi sudah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Ia menghafal Al-Quran di usia muda, dan mempelajari berbagai disiplin ilmu dengan cepat. Namun, di balik pencapaian akademisnya, ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang kurang. Mimpi-mimpi yang penuh dengan simbolisme mistik mulai mengganggu tidurnya, memperlihatkan padanya dunia-dunia lain yang lebih dalam dan penuh makna daripada apa yang bisa dipahami oleh akal manusia. Pada usia 9 tahun, Ibnu Al-Arabi mengalami pengalaman spiritual pertama yang luar biasa. Dalam mimpi, ia bertemu dengan Nabi Muhammad yang memberkatinya dan memberinya petunjuk untuk memulai perjalanan mencari kebenaran sejati. Pengalaman ini menjadi titik balik dalam hidupnya, memotivasinya untuk mengejar pengetahuan yang lebih mendalam tentang Tuhan dan eksistensi manusia. Pendidikan dan guru-guru spiritual. Di masa mudanya, Ibnu Arabi belajar di bawah bimbingan para ulama terkemuka di Andalusia. Namun, ia selalu merasa bahwa pengetahuan rasional yang diajarkan di sekolah-sekolah formal tidak cukup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya yang mendalam tentang kehidupan dan keberadaan. Karena itu, ia mulai mencari guru-guru spiritual yang dapat membimbingnya dalam perjalanan mistisnya. Salah satu guru terpenting dalam hidupnya adalah Yusuf Al-Qumi, seorang sufi yang tinggal di Sevilla. Al-Qumi adalah seorang ahli dalam ilmu-ilmu batin, dan di bawah bimbingannya, Ibnu Al-Arabi belajar tentang pentingnya meditasi, kontemplasi, dan zikir. Pengingat terus-menerus akan Tuhan, dalam mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang Tuhan. Al-Qumi juga memperkenalkan Ibnu Al-Arabi pada konsep fana, kehancuran ego, dan baka, keberadaan dalam Tuhan, yang menjadi dasar pemikiran mistisnya di masa depan. Pengembaraan, mencari hikmah di dunia Islam. Pada usia 30 tahun, Ibnu Arabi memulai perjalanan panjang yang akan membawanya melintasi dunia Islam. Pengembaraan ini bukan hanya fisik, tetapi juga spiritual dan intelektual. Ia mengunjungi banyak kota besar seperti Fez, Marrakesh, Tunis, Kairo, Mekah, Baghdad, dan akhirnya Damaskus, untuk bertemu dengan para sufi, ulama, dan pemikir terkemuka pada masanya. Setiap mata yang ia kunjungi memberikan kontribusi terhadap pemahamannya yang semakin mendalam tentang Tuhan dan alam semesta. Di Fez, Ibnu Arabi bertemu dengan Abu Madyan, seorang sufi besar yang sangat dihormati. Abu Madyan mengajarkan kepadanya tentang pentingnya kehendak bebas dan tanggung jawab moral manusia di hadapan Tuhan. Di Mekah, ia mengalami wahyu yang sangat mendalam di dalam Ka'bah, di mana ia merasa berada dalam kehadiran langsung Tuhan. Pengalaman ini memperkuat keyakinannya pada konsep wahdat al-wujud, bahwa segala sesuatu yang ada adalah manifestasi dari Tuhan yang satu. Pertemuan dengan sufi wanita. Di Sevilla, Ibnu Al-Arabi bertemu dengan seorang sufi wanita yang luar biasa, Fatimah binti Ibn al-Mutanna. Pertemuan ini adalah salah satu momen paling penting dalam hidupnya. Fatimah adalah seorang wanita yang penuh dengan cinta ilahi dan kebijaksanaan mendalam. Meskipun ia hidup dalam kesederhanaan, ia mengajarkan Ibnu Al-Arabi bahwa cinta adalah jalan utama menuju Tuhan. Fatimah menggambarkan cinta sebagai api yang menghanguskan segala sesuatu selain Tuhan. Sebuah energi yang mendorong manusia untuk melampaui batasan-batasan dirinya dan bersatu dengan Sang Pencipta. Dari Fatimah, Ibnu Al-Arabi belajar bahwa cinta bukan hanya perasaan, tetapi juga tindakan, pengorbanan, dan kesetiaan total kepada Tuhan. Wahdat al-wujud, intisari pemikiran. Pemikiran Ibnu Arabi akhirnya mencapai puncaknya dalam konsep wahdat al-wujud. Ia mengembangkan gagasan ini dalam karya-karyanya yang monumental seperti Futuhat Al-Makkiyah dan Fusus Al-Hikam. Wahdat al-wujud adalah ajaran yang mendalam dan kompleks, menyatakan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini adalah manifestasi dari satu wujud ilahi. Menurut Ibnu Al-Arabi, dunia fisik adalah bayangan dari dunia spiritual, dan tugas manusia adalah mengenali Tuhan di dalam segala sesuatu,
Untuk mencapai kesadaran ini, seseorang harus melampaui ilusi ego dan dualitas, memahami bahwa yang benar-benar ada hanyalah Tuhan. Dunia ini, dalam pandangan Ibnu Al-Arabi, adalah cerminan dari Tuhan, dan setiap makhluk adalah perwujudan dari sifat-sifat ilahi. Kontroversi dan tantangan, namun tidak semua orang dapat menerima ajaran-ajaran Ibnu Al-Arabi. Di tengah kesuksesannya sebagai seorang pemikir besar, ia menghadapi banyak perlawanan. Beberapa ulama tradisional menuduhnya melakukan bidah dan menganggap pandangannya sebagai ancaman terhadap ortodoksi Islam. Di beberapa tempat, karyanya dilarang dan pengikut-pengikutnya mengalami penganiayaan. Namun, Ibnu Al-Arabi tetap teguh dalam keyakinannya. Ia percaya bahwa ajarannya adalah kebenaran yang berasal langsung dari pengalaman mistisnya dengan Tuhan. Meskipun banyak yang menentangnya, ada juga banyak yang mendukung dan mengaguminya, termasuk di kalangan sufi dan intelektual terbuka terhadap ide-ide baru. Akhir perjalanan, Damaskus dan keabadian. Di usia lanjut, Ibnu Arabi menetap di Damaskus, sebuah kota yang menjadi tempat terakhirnya di dunia ini. Di sini, ia menulis beberapa karyanya yang paling berpengaruh, termasuk tafsir mistis Al-Quran dan berbagai risalah yang menjelaskan konsep-konsep tasawufnya. Damaskus menjadi tempat di mana ia merenungkan perjalanan hidupnya, semua pelajaran yang ia pelajari, dan semua visi yang ia alami. Ibnu Al-Arabi meninggal pada tahun 1240, meninggalkan warisan yang sangat besar dalam dunia pemikiran Islam. Meskipun pemikirannya kontroversial, pengaruhnya tidak dapat disangkal. Banyak sufi dan cendekiawan setelahnya yang terinspirasi oleh ajarannya, dan wahdat al-wujud menjadi salah satu landasan penting dalam tasawuf Islam. Epilog, warisan abadi. Ibnu Arabi dikenang bukan hanya sebagai seorang pemikir besar, tetapi juga sebagai seorang pengembara spiritual yang mencari kebenaran di antara dunia-dunia. Ia adalah seorang visioner yang berani melampaui batas-batas tradisi untuk menemukan hakikat yang lebih dalam. Perjalanannya adalah kisah tentang pencarian yang tak kenal lelah, cinta yang mendalam, dan pengorbanan dalam mengejar Tuhan. Warisan Ibnu Arabi terus hidup hingga hari ini, di mana karyanya masih dibaca, dipelajari, dan diinterpretasikan oleh banyak orang di seluruh dunia. Ia adalah bukti nyata bahwa pencarian akan kebenaran dan cinta kepada Tuhan adalah perjalanan yang abadi dan tanpa akhir, yang melampaui batasan waktu dan ruang.